Bukan ngehujat. Scroll Niki gitu gak usah gitu. Jangan cuma pakai buat ngehujat orang. Halo, assalamualaikum semua. Saya Ziada. Saya Zulfa Zulfa. Hari ini kita lagi di daerah Dago dan ngobrol-ngobrol santai aja. Cuman daripada kita ngobrolin hal yang kurang penting, mending kita ngobrolin hal yang lebih berbobot sedikit, yang kadang anak muda tuh gak sadar bahwa hal ini tuh penting juga. Iya. Kayak yang gak suka ada di FYP TikTok juga. Mending kita bahas. Yang kalau kita dapetin di ini ya, di Google gitu tentang geostrategy itu kayak kita analogiin kayak kita tuh kayak pemain bola nih. Terus posisi lapangan kita tuh kita anggap aja sebagai letak geografis Indonesia nih. Ya. Misal kita lagi nyerang di tengah, kita itu gampang gitu kayak mau nyerang ke depan atau kita mau bertahan ke belakang. Begitu juga kayak Indonesia. Jadi kayak Indonesia tuh kayak kita ada di tengah-tengah gitu. Jadi dekat dengan dua benua, yaitu dua samudra juga. Jadi posisi kita tuh kayak strategis. Ya benar banget. Kayak jadi geostrategi itu kayak ibaratnya tuh jalur pelayaran internasional kayak Selat Malaka atau alur laut kepulauan Indonesia. Nah itu tuh mereka juga melewati jalurnya kita semua. Tapi justru karena itu banyak negara asing atau negara luar itu yang mempunyai mata dan telinga yang ada di sekitar kita. Kayak tahun lalu aja ya, bukan tahun lalu, kayak tahun-tahun sebelumnya kayak soal Laut Natuna yang sering memanas. Laut Cina. Konflik Cina itu awalnya dari mana sih? Itu kan kayak dari Mana yang beda? ada kayak Laut Cina, dari Laut Cina tuh kayak ada namanya tuh ada Nine Line. Iya. Nine Line dari 9 garis Cina. Mereka tuh mengakui jadi kayak laut itu milik mereka, tapi Iya, padahal di konstitusi internasional tuh udah jelas aturannya bahwa berapa ratus kilometer jarak dari negara kita tuh itu milik negara kita. Jadi sebenarnya konflik juga bukan sama Indonesia doang sih, kayak sama Malaysia, sama Filipina, banyak lah dari negara-negara ASEAN. Jadi konflik itu bukan sama Indonesia doang. Nah, sekarang kita ngebahas itu kan dari geostrateginya ya. Kita membahas tentang apa sih ketahanan nasional itu, dari ketahanan nasional. Jadi kalau ketahanan nasional itu diibaratin tuh kayak daya tahan tubuhnya negara gitu. Kayak negara Indonesia ini tuh kuat atau enggak? Kuat gak sih? Kayak kayak misal negara Indonesia itu tuh kayak kuat gak sih kalau misalnya tiba-tiba ada serangan atau tiba-tiba ada gangguan atau ada krisis kayak gitu. Contohnya kan kayak di Laut Natuna itu kan kayak buat mempertahankan wilayah kita kan. Iya. Dan kata Lemnam ada 8 aspek. Jadi yang pertama itu ada politik, ekonomi, seni budaya, pertahanan, keamanan, dan juga geografi dan demografi. Aku juga ingat ada kutipan ya dari Jenderal Sudirman. Kalau misalnya dia tuh bilang gak ada artinya kalau misalnya tentara yang kuat tanpa rakyatnya yang tangguh. Jadi ketahanan nasional itu atau ketahanan negara itu bukan cuma soal dari senjata doang, tapi juga dari mentalnya, ekonominya, budaya, atau dan apapun itu ya. Karena Indonesia itu kan termasuk negara yang multikultur, yang mana ketahanan sosial budayanya itu masih krusial gitu. Jadi jangan sampai kita gampang buat diadu domba sama pihak-pihak yang lain. Ya, jadi kan kayak untuk menjaga laut juga bukan hanya tugas TNI atau pemerintah, tapi warga-warga sekitar. Kayak contoh kasusnya di Laut Natuna tuh, salah satu cara pemerintah buat menjaga Laut Natuna tuh kayak mereka tuh nyuruh nelayan-nelayan lokal untuk nangkap ikan di daerah situ. Jadi biar biar kayak nguatin aja kayak bahwa laut itu tuh milik kita gitu, bukan milik asing. Itu salah satu contohnya. Kayak
kerjasama antara pemerintah juga rakyat lokalnya. Nah iya setuju banget. Jadi kayak simbiosisnya apa ya? Pemerintah itu butuh rakyat. Pemerintah butuh rakyat. Rakyat juga perlu negara yang siap buat melindungi kita. Dan menurut survei LIPI tahun 2023 ada 67% masyarakat Indonesia yang merasa belum cukup paham soal isu geopolitik atau ketahanan nasional gitu. Jadi belum melek gitu ya masyarakat juga terhadap geostrategi ini. Nah, contoh kayak kehidupan sehari-hari deh, kayak kemarin pas COVID-19, Ya, pemerintah tuh kan kayak ekspor bahan makanan, ekspor juga obat-obatan. Itu karena ya kita juga belum siap buat memproduksi hal-hal sebanyak itu, kayak contohnya pangan kan kemarin, sawah ketika ada pembatasan kegiatan sehari-hari, jadi itu juga mengganggu jadi ke ekonomi negara kita. ya Jadi benar banget. kita juga butuh kerjasama dengan negara lain juga. Iya benar banget. Terus juga sekarang tuh banyak banget disinformasi di medsos ya. Kalau misalnya mulai dari isu politik, agama, vaksin, atau konflik antar negara kayak gitu. Jadi orang-orang tuh banyak yang gampang kemakan informasi yang palsu gitu, kemakan hoax kayak gitu. Makanya dibutuhkan literasi digital ya. Kita tuh kalau misalnya menggunakan medsos itu jangan cuma kayak scroll apa kayak gitu, Ya cuma ngehujat, scroll Mickey gitu, gak usah gitu. jangan cuma terpakai buat ngehujat orang. Iya bener banget. Itu juga harus, jangan, istilah itu jangan gaptek, dan juga harus paham tentang ancaman cyber, tentang kebocoran, ya ancaman-ancaman cyber. Contohnya kayak kemarin data pemerintah, data masyarakat kita sendiri yang Ya, dipegang oleh pemerintah ternyata kan bisa bocor. bocor. Itu kan berarti kayak kurangnya, bahkan di pemerintahannya pun masih kurang dalam pemahaman cyber berarti kan. Nah, kita sebagai anak muda Jangan gampang. yang harusnya melek terhadap teknologi harus bertanggung jawab akan media sosial kita sendiri dulu. Ya bener banget. Sekarang kayak apa sih peran kita peran kita untuk negara kita ini? Apakah kita kan ini bukan jenderal, kita bukan pemerintah. Tapi justru itu loh, kita bukan jenderal atau kita bukan pemerintah, kita bukan orang yang memiliki hak buat ngurusin semuanya itu. Kita juga peran kita itu bisa mulai dari hal-hal yang kecil, kayak misal kita jangan gampang termakan sama omongan-omongan sama media-media atau berita yang hoax. Begitu pula kita jangan gampang buat menyebar hoax yang ada gitu loh. Kalau misalnya dapat info politik atau isu politik, kita cek dulu itu tuh benar atau enggak gitu, akurat atau enggak gitu. Terus juga kita juga dukung ekonomi lokal ya, atau kita juga dukung produk-produk lokal gitu Ya, ya. kayak kita pakai ini kan produk lokal semua. Iya gitu. benar sekali gitu. Jangan kayak kemakan gengsi pakai produk luar atau makan tren. Iya, Tetap buat harus beli. melek terhadap produk lokal, karena kalau kita sadar pun dari segi kualitas produk lokal kita tuh masih bersaing dengan produk luar. Cuman karena dengan cara brandingan atau dengan hal apapun itu, kita tuh kayak masih kurang gitu lihat brand lokal. Jadi masih kemakan sama brand-brand luar. Ya bayangin aja kalau misalnya 270 juta ya orang itu membeli produk-produk luar negeri gitu, itu kan ruginya Iya. gede banget buat kita Terus ya. siapa yang beli baju lokal kan nanti? Terus Iya. kalau gitu ekonomi dalam negeri dia nggak jalan juga. Kayak memang sih ada kadang balance-nya, kadang mungkin produk luar ada yang lebih bagus. Tapi kalau kita terus-terusan percaya produk luar, bahkan dalam hal-hal kecil mungkin kayak celana dalam produk luar kan, kayak lokal juga banyak yang bagus. Ya Sepatu gitu. bener, sepatu tuh rata-rata orang-orang kan beli sepatu tuh yang produk luar gitu. Kayak sekarang kan produk-produk Cina tuh kan banyak banget kan Iya. yang masuk ke Indonesia gampang. Padahal made in China juga gak bagus-bagus banget. Kayak Kalau kita teluk-teluk tuh produk kita juga bagus-bagus loh iya, kayak padahal. dari fashion misal, atau bahkan kayak kalau kadang kita bingung kan kayak lihat gantungan baju juga made in China gitu. Emang nggak ada gitu made in Tegalnya atau made in Kuningannya kan banyak sebenarnya. Kenapa dari gantungan baju juga harus made in China gitu kan? Ya hal sekecil itu juga ya. Itu loh kayak yang harus kita sadarin, bahwa kita harus
ikut andil Iya. dalam ekonomi dalam negeri juga. Harus lihat keadaan sekitar gitu. Tapi menurut kamu ya Ziada, gimana sih caranya? Kalau menurut kamu tuh gimana caranya biar pemerintah itu bisa merata gitu kan? Pulau Indonesia itu kan banyak ya, banyak kayak wilayahnya kita tuh kan banyak. Apalagi banyak orang yang mencari rempah atau gimana itu kan itu dari Indonesia ya. Nah gimana sih biar bisa stabil gitu penjagaan kita itu dari pemerintah? Ya salah satu caranya sih yang kalau kita lihat kan kayak ada di perbatasan ditaruh tentara-tentara kita, terus kan kayak kalau secara detail ngeliatin terus kan itu pasti ada aja ada celah-celah buat kayak barang ilegal masuk. Nah makanya butuh juga peran kita sebagai masyarakat buat memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi Ya, kayak kadang kan kayak misal sekarang permasalahannya tuh kayak rokok ilegal banyak ya, juga yang masuk ke Indonesia. Itu kan kayak kita lihatnya sepele, tapi kan aslinya kan kalau kayak rokok-rokok ilegal gitu kan cukainya juga kan lumayan kayak buat devisa dalam negeri. Jadi kalau ada rokok-rokok ilegal pajak negara juga kurang. Jadi kak hal-hal sekecil itu juga kan harus kita perhatikan hal gitu. kecil rokok tinggal beli ke Jawa Tengah aja Iya kan kayak rokok-rokok lokal yang nggak banyak yang gitu. legal gitu kan. Tapi kadang kita saking pengen ngiritnya mungkin belinya rokok ilegal. Terus kayak Iya benar HP HP. dari Cina yang Sekarang juga ilegal. banyak iPhone tuh dari, Cina nah itu kan dari Cina. yang ilegal. Apalagi berlomba-lomba ya orang-orang tuh berlomba-lomba buat bisa beli HP Iya, iPhone. kemakan gengsi. Apalagi kita anak-anak muda nih jangan kemakan gengsi ya. Kayak apa sih harus harus banget pakai iPhone atau hal-hal yang gitu kayak gak penting banget kayak selama masih bisa pakai produk lokal atau yang ya gak usah saking pengennya kayak kita nyari yang ilegal karena itu pasti ngerugiin negara juga bahwa kita mungkin mikirnya ah kita doang. Nah bayangin kalau yang berpikiran seperti itu tuh ada jutaan orang, Iya. sama aja kayak ya semua orang berpikiran gitu jadi ya rugi juga besar ke negara. Itu juga sih tentang pemerataan kayak misalkan kayak di Papua kurang pembangunan karena permasalahannya tuh dari dulu sampai sekarang gak selesai-selesai gitu kayak pembangunan buat di Papua atau di daerah-daerah Kalimantan juga kayak masih banyak gitu. Ya malah terbengkalai kayak gitu ya. Iya, kayak contoh sekarang kayak KN IKN. iya bener. Udah rame padahal itu kan. Tangkap aja tangkap. Kayak IKN contohnya kan kayak pembangunannya nggak beres-beres. Sampai mana coba sekarang pembangunan IKN kayak yang mengisi juga siapa? Bahkan pemerintahan sebelumnya sama yang sekarang tuh kayak gak klop buat masalah IKN ini. Jadi ada yang bilang Iya. setuju, ada yang bilang enggak. Terus belum lagi sekarang masalah IKN Papua jadi terlupain. Kayak kalau kita bandingin kayak Papua sama Jawa tuh dari segi pembangunan tuh kayak jauh banget, bener gak sih? Iya. Kayak Lebih ini ke Jawa gitu iya ya. kayak Yang di Papua. kalau pernah kan kayak lewat gitu di IG ada postingan kayak foto dari satelit luar angkasa. Pulau Jawa tuh kayak lebih terang banget Iya. daripada Papua. Bahkan jangankan Jawa dibandingin sama Papua sama Sumatera sama Kalimantan pun Jawa tuh kayak paling terang kayak jadi dari situ aja udah kelihatan kayak listrik aja kayak ke Papua tuh belum nyampe gitu. Tentang budaya kayak sekarang dari segi budaya kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak banyak gak sih yang kemakan kayak budaya Iya, luar benar. tentang Kayak Korea budaya-budaya gitu ya. Korea padahal kan budaya kita juga gak kalah bagus dengan budaya luar, Benar banget. tapi gara-gara itu juga sih kayak brandingan mereka Kadang bisa mulai sampai dari kayak film aja. Iya. Orang-orang tuh banyak yang ini film. Padahal dari Indonesia juga banyak yang mengeluarkan film-film yang bagus juga tuh. Iya, betul. Kayak Jumbo juga kemarin. Itu kan Nah, karya itu. anak bangsa juga kan. Nah, Ya. harusnya kita tuh lebih berpartisipasi buat menonton film kayak gitu. Karena semua hal yang besar tuh berawal dari kecil kayak Ya. Upin Dari Ipin. partisipasi kita juga. Iya, kayak Upin Ipin di Malaysia kan malah besarnya di negara kita. Iya. Itu juga kan dari anak-anak kecil kayak yang nonton gitu. Perlu juga dukungan dari pemerintah kayak misal untuk dana atau mungkin cara brandingannya jadi biar bisa masuk ke orang-orang luar juga kayak budaya kita tuh kayak bagus gitu bisa bersaing. Iya. Kayak sekarang anak-anak muda juga lebih banyak dengerin lagu-lagu Korea daripada lagu-lagu Benar. daerah.
banyak gak sih Kak, anak-anak muda yang hafal lagu-lagu Sunda kayak Benar. sekarang orang-orang juga jarang ngomong Sunda. Oh iya ya, kayak di TikTok tuh sekarang tuh kayak lagi banyak iklan-iklan drama Cina tau gak? Iya benar. Iya kan, makan dari situ juga kayak mereka tuh bisa gitu buat nyebarin budaya mereka dari iklan-iklan. Kita Bahkan juga kemakan sama film-film itunya gitu. iya kayak iklan doang gitu kadang kita cuma beres Jadi tahu, nontonnya. iya benar benar. Padahal kan itu apa juga kayak gak paham juga tapi kita seru aja nontonnya. Nah dari situ kayak cara kita buat nyebarin budaya kita kan bisa dari sosial media. Benar banget. Kayak kemarin tuh ya di mall di Bandung kayak di Pascal tuh kemarin ada kayak paduan suara dari universitas swasta di Bandung. Kayak mereka tuh nampilin lagu-lagu Sunda, lagu-lagu budaya Sunda di mall-mall gitu. Itu juga kan banyak kayak saya itu kan kayak ada orang-orang luar negerinya yang dengerinnya. Gitu kan sama aja kayak nyebarin budaya kita ke orang lain, merga. Benar. Benar Kalau banget. tahu nggak, kamu juga pernah nggak sih lihat kayak musik-musik jalanan gitu kayak di Iya pinggir iya, jalan? aku pernah pernah yang di Jogja itu loh. Nah, ya itu yang pengamen jalanan di Jogja Iya, kayak mereka benar. ngobrolnya kan kayak nyanyinya di pinggir jalan. Kayak di Jogja kan termasuk destinasi wisata buat orang-orang luar juga, kayak banyak juga yang lihat mereka gitu. Itu kan salah satu cara kita buat nyebarin budaya kita. Iya benar banget. Nah, daripada kita ngobrolin yang kurang penting kan, mending kayak ngobrolin kayak Kayak tadi kan, benar. Jadi obrolan kita tuh ada manfaatnya gitu loh, jadi nggak tentang gibah orang doang. Jadi itu tadi kayak obrolan kita tentang geostrategi. Dan mungkin itu aja ya yang dapat kita obrolin kali ya. Ya mungkin kedepannya mungkin bakal ada obrolan lain. Stay tune terus. Saya Ziada, Dan Zulfan. terima kasih. Assalamualaikum.